Nah, maka di rumah ini rumah ini namanya rumah sodakoh. Nah, di dalam rumah sodakoh ini ada yang wajib. Yang wajib itu namanya zakat. Ini satu ruang namanya zakat. Ada satu ruang lagi tidak wajib, tapi dia rukunnya jelas. Namanya wakaf. Kalau wakaf ini rukunnya 4. Orang yang berwakaf, yang menerima wakaf, barang yang diwakafkan, dan ada ijab dan qabul. Rumahnya namanya rumah sedekah. Yang wajib namanya zakat. Yang tak sampai wajib tapi jelas 4 rukun namanya wakaf. Lalu kemudian di situ ada yang satu kamar lagi namanya infak. Infak ini bentuknya benda, ngasih duit infak, ngasih baju infak. Nah, jadi secara umum kalau sedekah, semua yang kita kasih, baik yang bentuk materi, non materi, baik yang material maupun spiritual, sampai-sampai mengangkatkan barang orang, sedekah. Tak ada duit, masjid, musola lagi renovasi, tak ada duit kita, maka kita ikut memikulkan semennya dari truk. Nah, itu disebut dengan sedekah. Memikul pun tak sanggup karena lemah. Senyum kepada orang yang bekerja itu, bagus ini, bagus. Nah, senyumnya itu, motivasinya itu sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Itu makanya kotak itu yang paling bagus, yang paling tepat adalah kotak infak, bukan kotak sedekah. Karena kalau kotak sedekah nanti senyum aja orang ke kotak itu. Kok senyum? Yalah, sedekah kan senyum gitu. Yang tepat itu adalah kotak infak. Jangan kotak wakaf. Karena kalau wakaf dia mesti ada ijab qabul, mesti ada benda yang diwakafkan, mesti ada yang menerima, yang berwakaf, yang menerima wakaf, barang yang diwakafkan, dan ada ijab qabul. Tak tepat itu kotak wakaf, tak tepat juga kotak sedekah. Yang paling tepat adalah kotak ini. Begitu cara memahaminya, supaya tidak tumpang tindih. Karena istilah ini kalau tak dipahami dengan baik, bingung orang. Yang mana sedekah, yang mana wakaf, yang mana infak, yang mana zakat. Baik, habis ayat. Sekarang kita masuk kepada hadis. Hadis 297. Wa an Anas. Yang dimaksud dengan Anas adalah Anas bin Malik. Kenapa tak disebutkan nama binnya? Udah tahu, tak perlu lagi, mubazir aja. Sama macam kalau sudah disebut Ahmad, udah tahu orang. Kalau sudah disebut Ahmad itu maksudnya Ahmad bin Hambal, Imam Hambal. Syafi'i, udah tahu orang tanpa disebutkan binnya. Namun maksudnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tuan guru, tak bisa, mesti disebutkan. Banyak di tuan guru Indonesia ini. Ada tuan guru Bajang, ada tuan guru Batak, Tarekat Naqsabandiyah di Sumatera Utara. Jadi sesuatu istilah yang sudah pasti diketahui tak perlu lagi jelaskan, mubazir. Wa an Anas, kata dia. Anas yang mana? Anas bin Malik lah. Anas mana lagi? Sahabat Nabi yang bersama dengan Nabi, serumah dengan Nabi, 10 tahun sama Nabi. Namanya Anas bin Malik. Qala radhiyallahu an, dia berkata, kana Abu Talhah, ada seorang laki-laki namanya Abu Talhah radhiyallahu an. Setiap menyebut nama sahabat Nabi radhiyallahu an untuk membedakan kita sama Syiah. Karena Syiah kalau kepada sahabat Nabi dia laknatullah alaihi, Allah melaknat. Kita ahlu sunnah setiap disebut sahabat Nabi radhiyallahu an. Al Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu berarti masjid ahlu sunnah itu. Kalau tak ada menyebut berarti masjid Syiah. Kana Abu Talha radhiyallahu anhu aktsaral ansar, orang Ansar yang datang dari Makkah namanya muhajirin, yang menetap di Madinah namanya
Ansor. Abu Talhah orang Ansor, bil Madinah, di kota Al-Madinah, malan, hartanya paling banyak, orang paling kaya dia, min nakhlin, hasil dari kebun kurma. Nakhl, kurma. Mahal rupanya kurma itu Pak Ustadz. Kurma ajwa yang kualitas bagus 100 rial kali 4.000 berarti 400.000 sekilo. Itu kalau yang harga 100 real itu dibawa pulang, agak banyak dimakan tamu, meleleh air mata tuan rumah. Haru kali suasana di Saudi itu ya Bu. Iya kata dia, padahal kurma itu habis. Bayangkanlah itu kayanya itu. Sekilo 100 rial, 400.000. Sawit sekilo? Tengok dulu di mana jualnya. Mau membandingkan. Wa kana ahabba amwalihi, harta yang paling dia ahabba, yang paling dia sayangi, yang paling dia cintai, yang paling dia suka. Ilaihi, yang paling dia suka adalah Bayruha. Ada satu kebun namanya Bayruha. Wa kanat mustaqbilal masjidi, lokasinya adalah di depan Masjid Nabawi. Wa kana Rasulullah SAW yadkhuluha, Nabi masuk ke dalam kebun Bayruha tadi, kebun kurma, teduh, yang lain panas terik, di situ teduh sejuk. Nabi pernah masuk ke dalam. Wa yashrabu, dan minum, berarti ada sumur di situ. Bayangkan kebun kurma sejuk teduh, ada sumur di situ dan Nabi minum dari sumur itu. Min ma'in, dari air, fiha tayyibin, air yang tayyib, yang baik, yang murni, yang jernih. Ma'in tayyibin.